Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan saya selaku guru PPL dari Universitas PGRI Semarang yang pada pagi hari ini saya akan menyampaikan lanjutan materi dari kemarin, yaitu tentang pembangunan ekonomi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi sendiri itu terdiri dari 6. Yang pertama yaitu pengertian pembangunan ekonomi sendiri. Yang kedua adalah perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang keempat adalah tujuan pembangunan ekonomi. Yang kelima adalah unsur-unsur pembangunan ekonomi. Yang keenam, dampak positif dan negatif dari pembangunan ekonomi sendiri. Yang selanjutnya adalah pengertian pembangunan ekonomi. Pengertian pembangunan ekonomi sendiri adalah sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk atau masyarakat di sebuah negara dalam jangka panjang dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan baik dalam hal teknologi, pola pikir masyarakat maupun kelembagaan. Yang kedua adalah perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Dari pertumbuhan ekonomi sendiri, yang pertama yaitu proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang. Yang dari segi pembangunan ekonomi, itu proses perubahan konstan menuju perbaikan, termasuk upaya untuk meningkatkan produk per kapitanya. Yang kedua adalah tidak memperhatikan distribusi pendapatan. Sedangkan dari pembangunan ekonomi itu adalah memperhatikan pemerataan pendapatan, termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Yang ketiga adalah belum tentu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan dari pembangunan ekonomi itu adalah mencatat pertumbuhan penduduk. Yang keempat adalah pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi. Dari pembangunan ekonomi itu sendiri adalah pembangunan ekonomi selalu disertai dengan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima adalah setiap input dapat menghasilkan lebih banyak output. Sedangkan dari pembangunan ekonomi, setiap masukan selain lebih banyak output, juga telah terjadi perubahan dalam pengetahuan kelembagaan dan teknis. Yang keenam adalah tidak memperhatikan pertumbuhan penduduk. Sedangkan dari pembangunan ekonomi, yaitu selalu mencatat pertumbuhan penduduk. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Yang kedua adalah sumber daya alam. Yang ketiga adalah iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat adalah keadaan politik. Yang kelima, sosial budaya. Yang keenam, sistem pemerintahan. Yang ketujuh, infrastruktur. Yang selanjutnya adalah ada tujuan dari pembangunan ekonomi itu sendiri. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan. Dari pemerintah, memperluas distribusi berbagai barang-barang kebutuhan pokok. Yang kedua adalah memperluas kesempatan kerja.
Yang ketiga, memperbaiki kualitas pendidikan. Yang keempat, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kelima adalah meningkatkan pemahaman dan tingkah laku masyarakat dalam menjunjung nilai-nilai luhur. Dalam kurung ada agama, sosial, dan kultural. Dan yang terakhir adalah memperluas pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan. Misalnya, kebebasan dari sikap ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara lain, tetapi terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur pembangunan ekonomi. Pembangunan sebagai suatu proses artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Kedua, pembangunan sebagai perubahan sosial. Masyarakat sebagai pelaku dalam perubahan sosial di mana secara langsung atau tidak langsung perubahan sosial akan berdampak pada kelancaran pembangunan atau bahkan menghambat pembangunan itu sendiri. Yang terakhir adalah pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita, di mana suatu usaha pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapitanya dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan per kapita harus mengalami kenaikan terus-menerus. Yang selanjutnya adalah dampak positif dari pembangunan ekonomi. Melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian akan mengurangi jumlah pengangguran. Terciptanya lapangan pekerjaan akibat adanya pembangunan ekonomi secara langsung bisa memperbaiki tingkat pendapatan nasional. Yang ketiga adalah melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan adanya perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi menjadi struktur ekonomi industri. Maaf, saya ulangi. Melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan adanya perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri. Sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan semakin beragam dan dinamis. Pembangunan ekonomi menuntut peningkatan kualitas SDM, sehingga dalam hal ini dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang dengan pesat. Dengan demikian akan makin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir adalah dampak negatif pembangunan ekonomi. Yang pertama adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik, sehingga menyebabkan adanya kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, industrialisasi menyebabkan berkurangnya lahan pertanian. Yang ketiga adalah tersingkirnya atau hilangnya habitat alam, baik itu alam hayati atau hewani. Yang keempat, terjadinya pencemaran air, udara, dan tanah dari ketidakdisiplinannya manusia. Yang terakhir adalah tingkat pembangunan ekonomi sangatlah berpengaruh terhadap kemajuan suatu negara atau wilayah. Dengan tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi, negara dapat mewujudkan program dan kebijakan yang dibuatnya untuk kemajuan negara itu sendiri. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan atau tutur kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf kepada kalian semua. Untuk
kalian yang belum memahami atau belum paham tentang materi yang saya sampaikan tadi, bisa bertanya secara langsung kepada saya. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.